warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Andriani dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nomor induk mahasiswa 1902055272 dari kelas 19A7. Sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia. Lalu ada lagi sistem eksokrin. Sistem eksokrin sendiri itu bukan bagian dari sistem endokrin, karena sistem eksokrin itu memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh seperti kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Dalam sistem endokrin pada manusia itu ada di sistem endokrin pada wanita dan sistem endokrin pada laki-laki. Beberapa sistem endokrin di wanita dan laki-laki diantaranya adalah kelenjar pineal atau kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Lalu ada hipotalamus, yaitu struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Lalu ada pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Lalu ada tiroid, yaitu kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi untuk menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Lalu ada paratiroid, yaitu kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Lalu ada kelenjar timus, yaitu kelenjar kecil yang terletak di dada di bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Lalu ada adrenalin, yaitu bekerja saat kondisi stres. Lalu ada kelenjar pankreas, yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Lalu pada wanita itu ada ovari, tempat untuk pembentukan ovum, dan pada laki-laki itu ada kelenjar testis, yaitu tempat untuk pembentukan sperma. Di dalam sistem endokrin itu ada beberapa hormon dan kelenjar endokrin. Aku jelasin dulu apa itu hormon. Hormon itu zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Lalu fungsi hormon sendiri untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah parakrin, yaitu efek di sel sekitar melalui difusi. Yang kedua adalah autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi. Lalu ada endokrin, efek di sel yang jatuh melalui sirkulasi atau sistem pendarahan. Lalu efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Sumber hormonnya yaitu sel target didapatkan atau dicapai melalui sirkulasi darah, itu adalah endokrin. Kalau sumber hormonnya dari sel tetangga atau sekitar didapatkan atau dicapai melalui difusi lokal, itu adalah parakrin. Dan yang terakhir, sumber hormonnya mempengaruhi sel penghasil melalui difusi, itu adalah autokrin. Selanjutnya adalah kerja hormon. Yang pertama adalah perangsangan atau penghambatan pertumbuhan apoptosis. Yang kedua adalah pengaktifan dan penonaktifan sistem kekebalan.
Yang ketiga adalah pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. Yang kelima adalah fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause. Yang terakhir adalah mengatur siklus reproduksi. Pengaturan reproduksi hormon. Yang pertama yaitu pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Lalu hipotalamus mengatur sekresi kelenjar terutama melalui kelenjar pituitari. Dan selanjutnya hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Lalu ada faktor regulasi. Faktor regulasi sendiri adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Kemudian ada dua faktor regulasi, faktor pelepas atau releasing faktor, yaitu menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Yang kedua adalah faktor penghambat atau inhibiting faktor, yaitu dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Selanjutnya adalah hormon antagonitik, yaitu hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan, contohnya glukogen dan insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukogen untuk meningkatkan alur gula darah. Kemudian saat gula darah tinggi, maka pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kelenjar yang ada di sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis biasanya sering disebut dengan master of gland karena sebagai kelenjar pengendali, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur hormon yang lainnya. Di kelenjar hipofisis ini juga menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya ada gonadotropin, yaitu untuk mengatur kelenjar kelamin. Lalu ada somatotropin untuk memacu pertumbuhan. Terus ada tirotropik untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid itu sendiri. Lalu ada kortikotropin untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Lalu ada prolaktin itu untuk merangsang produksi air susu. Terus ada MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat pewarna atau pigmen. Lalu ada antidiuretik untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Lalu yang terakhir ada oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Lalu yang kedua adalah kelenjar tiroid atau gondok. Di dalam kelenjar gondok menghasilkan dua hormon, yaitu tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan yang kedua adalah kalsitosin yang berfungsi untuk mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium juga menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Lalu kekurangan hormon tiroid ini dapat menyebabkan kerdil, sedangkan kalau kelebihan hormon tiroid dapat menjadikan pertumbuhan menjadi raksasa. Fungsi
Fungsi dari kelenjar tiroid itu sendiri adalah membantu pertumbuhan normal dan fungsi otak dalam bayi, membantu pertumbuhan organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Lalu yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara yang pertama meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan yang kedua reabsorpsi kalsium dari ginjal. Lalu yang keempat ada kelenjar anak ginjal. Di bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama aldosteron, yaitu untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua adalah kortisol, yaitu mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan kadar gula darah. Dan yang ketiga adalah androgen, yaitu bahan baku testosteron. Kemudian di bagian madula dari ginjal itu menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Lalu di dalam kelenjar anak ginjal itu ada yang namanya dehidroepiandrosterone yang dihasilkan oleh kelenjar renal yang merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual atau eksogen dan hormon testis. Fungsinya sendiri untuk meningkatkan daya ketahanan dan mencegah terjangkitnya bakteri, terus menjaga fungsi hati dan organ-organ lainnya, terus menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah, lalu untuk mencegah kencing manis. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalam mediastrum atau rongga di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Jadi yang usianya di atas 18 tahun itu tidak menghasilkan kelenjar timus. Ukurannya itu pada bayi kira-kira 10 gram, lalu bertambah pada usia remaja 30 sampai 40 gram, lalu kemudian bisa berkerut. Fungsi kelenjar timus itu sendiri adalah mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Lalu yang keenam adalah kelenjar pankreas. Di dalam kelenjar pankreas terdiri dari sel beta dan sel alfa. Fungsi dari sel alfa yaitu menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Dan sel beta untuk menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Insulin dihasilkan oleh sel-sel pankreas yang berfungsi untuk membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, lalu membantu sel penyimpanan tenaga dalam bentuk glukosa dalam hati, terus membantu proses penyimpanan glukosa yang berlebihan di dalam hati. Lalu yang ketujuh ada kelenjar testis. Ini pada sistem endokrin laki-laki itu terletak di bagian interstitial, yaitu bagian berisi cairan testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan beberapa hormon.
Yang pertama hormon relaksin untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Kemudian hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Di dalam hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis sendiri untuk mengawali keinginan seks, merangsang pembesaran otot tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelamin, lalu menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 adalah kelenjar ovarium, yaitu kelenjar yang dimiliki oleh wanita, menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel the graft atau folikel matang. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron, yaitu corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Kelenjar eksogen merupakan hormon penting bagi wanita yang dihasilkan oleh ovarium, yang berfungsi untuk menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Kemudian ada progesteron yang berperan untuk mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ovum dalam ciri kelamin sekunder wanita. Kemudian dalam kelenjar ovarium juga ada hormon corpus luteum, yaitu hormon yang dibutuhkan di dalam kelenjar ovarium. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung, yang berfungsi untuk membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, kemudian membantu pertumbuhannya uterus, lalu membantu pertumbuhan payudara dan mencegah penyakit infeksi pada rahim.